Ketiga calon wakil bupati mendukung pemekaran wilayah di Lampung Selatan. Dua nelayan di pesisir barat hilang saat melaut. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. KPU Lampung Selatan menggelar debat publik terbuka. Dalam debat, ketiga calon wakil bupati mendukung pemekaran wilayah di kabupaten tersebut. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ketiga calon wakil bupati Lampung Selatan sepakat mendukung terbentuknya daerah otonomi baru di kabupaten tersebut. Daerah otonomi baru di Lampung Selatan yaitu Natar, Tanjung Sari, Jati Agung, dan Merbau Mataram. Dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6. Saat debat berlangsung, tiga calon wakil bupati Lampung Selatan turut mendukung pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Lampung Selatan. Meski Natar sebagai daerah terluas dan berkontribusi terbesar dalam pendapatan anggaran daerah, ketiganya mendukung pemekaran 5 kecamatan menjadi kabupaten baru. Selatan yang kita ketahui sekarang 2,1 triliun dan PAD 268 miliar. Dan itu juga kita tahu DOB sangat dibutuhkan, salah satunya dari Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang. Bagaimana sikap saya, terutama Bapak Bupati kami, Pak Nanang, sudah dilakukan dari sebelum ini terbentuk. Karena apa? Kami setelah adanya COVID, kami sudah menindaklanjuti dan sudah membuat menurut otorium juga, dan sudah dilaksanakan dengan Pak Nanang sebelum Pak Nanang cuti, dan sudah dibuat panitia DOB baik untuk Kabupaten Natar Agung. Mereka setuju untuk pemekaran wilayah Natar dan sekitarnya atau daerah DUD. Tentu ini harus direspon oleh kami di pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan dan kewenangan yang berlaku tentu saja. Melihat respon ini tentu kami akan setuju dan akan kami respon sesuai dengan kewenangan kami. Permintaan dari masyarakat di 5 kecamatan tersebut untuk menjadi kecamatan, untuk menjadi daerah atau menjadi kabupaten, menjadi kabupaten Natar Agung. Hipmi Mainin sangat mendukung program dan sangat mendukung sekali permintaan dari masyarakat tersebut, dan kami akan mengupayakan bagaimana Natar Agung dapat terwujud. Pada segmen terakhir, masing-masing calon wakil bupati menjawab pertanyaan cepat dari moderator debat. Pertanyaan yang diberikan beragam dan masing-masing calon hanya diberikan waktu singkat untuk menjawab. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. KPU Lampung Selatan menggelar debat publik calon wakil bupati Lampung Selatan. Debat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk membatasi jumlah penonton dan undangan. Debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan digelar di KPU Lampung Selatan di Aula Rumah Makan Begadang 3, Kecamatan Natar. Debat publik kedua ini adalah debat calon wakil bupati Lampung Selatan, yaitu Pandu Kesuma Dewangsa nomor urut 1, Antoni Imam nomor urut 2, dan Melin Haryani Wijaya calon nomor urut 3. Memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita... Ketua KPU Ansurasta Razak mengatakan debat ini bertujuan agar pemilih dapat melihat calon kepala dan wakil kepala daerah terbaik. Selain memaparkan visi dan misi, calon wakil bupati juga mendapatkan sesi menjawab secara cepat. Melaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati secara serentak, memilih pemimpin yang akan memimpin Lampung Selatan ke depan. Menyambut agenda ini, sebagai penyelenggara pemilu, kami yang bertugas telah berkomitmen untuk menjalankan tugas mulia ini secara transparan, profesional, berintegritas dan adil seadil-adilnya,
baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas. KPU Lampung Selatan membatasi jumlah peserta pada debat publik. Debat hanya dihadiri para calon wakil bupati, perwakilan tim kampanye, dan Bawaslu setempat. Pembatasan jumlah peserta debat publik sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 dan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang tahapan kampanye. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Anggota KSKP Bakauheni Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan 5 ton daging celeng tanpa dokumen. Untuk melabuhi petugas, modus yang digunakan pelaku yakni dengan menyembunyikan daging celeng di tumpukan buah kelapa dan serbuk kayu. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyelundupan 5 ton daging celeng. Karena tidak menutup kemungkinan daging celeng tersebut akan dijual di pasaran dan akan disalahgunakan oleh pelaku. Untuk mengungkap adanya jaringan peredaran daging celeng lintas pulau tersebut, petugas akan melakukan pengembangan dan memburu dalang penyelundupan. Sampai saat ini, Pelabuhan Bakauheni masih menjadi jalur favorit untuk mafia menyelundupkan barang-barang terlarang. Daging celeng kalau pengakuannya, dan kulit babi yang sudah diolah, dipotong-potong dan dikeringkan. Pengakuannya untuk dibawa ke Jakarta dan tanpa dilengkapi surat-surat maupun melapor ke karantina. Kalau dari pengakuannya sudah beberapa kali mengirimkan kulit, kalau yang biasa dia kirimkan itu dari Palembang ke Jakarta, ke Bali, melalui Bakauheni ini. Modusnya seperti apa sih, Dan? Modusnya dengan menyamarkan barang bawaan mereka berupa daging dan kulit ini. Jadi daging dan kulit ditaruh dalam karung dan ditaruh paling bawah, paling di dasar. Guna penyelidikan lebih lanjut, barang bukti 5 ton daging celeng diserahkan ke petugas Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung. Pelaku penyelundupan daging celeng telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang 2 nelayan di pesisir barat hilang saat melaut. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 2 nelayan di pesisir barat dilaporkan hilang saat mencari ikan di laut. Keduanya berangkat dari Labuhan Nelayan Pantai Labuhan Jukung dengan menggunakan 1 perahu nelayan. Hingga saat ini Jas Budaya dan Syahrudin belum ditemukan. Kedua warga Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa dan warga Pekon Asahan Kecamatan Karya Penggawa ini dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Samudra Hindia Labuhan Jukung. Sampai ke sana, tapi dia nggak lepas dari 1 mil. Kedua nelayan tersebut merupakan kakak beradik yang setiap hari melaut bersama. Keduanya diketahui melaut sejak Rabu sore, namun hingga saat ini belum juga kembali. Istri Jas Budaya, Asniah, mengatakan jika suami dan adiknya berpamitan melaut mencari ikan. Seperti biasa, keduanya berangkat dari Labuhan Nelayan Pantai Labuhan Jukung menggunakan 1 perahu nelayan bermesin tempel 15 PK merek Yamaha berwarna putih hitam bertuliskan S dan A. Berupaya dan sedang berupaya dan masih mau berusaha lagi. Kamitnya memang biasa mancing dia. Bisa mancing dari hari apa pergi? Hari Rabu sore jam 5. Jam 5 sampai sekarang belum pulang. Bang, ya biasanya pagi jam 7 dia pulang. Biasa berangkat jam berapa, Bu? Jam 5 sore. Jam 5 mancing sore. Malam. Pagi pulang, biasanya dia jam 7 udah nyampe rumah.
Emang biasa ya mau mancing itu. Biasa mancing. Yang biasa mancing, memang pencarian kami kan di laut. Nelayan suaminya. Jadi udah berapa hari nih nggak pulang? Dari malam Kamis. Keluarga Asnia berharap nelayan suami dan adiknya yang hilang di perairan Labuan Jukung ditemukan dalam kondisi selamat. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kawanan gajah liar kembali memasuki permukiman warga. Akibatnya puluhan rumah warga di Pekonhan Tatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwo, Kabupaten Lampung Barat rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sebanyak 12 ekor kawanan gajah liar Sumatera sejak sepekan lalu mulai keluar dari habitatnya dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan gajah berputar-putar di sekitar permukiman warga. Puncaknya, kawanan gajah liar tersebut masuk permukiman warga di Dusun Talang Sunda. Hewan ini merusak 50 rumah yang berada di sekitar kawasan TNBBS. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut. Pasalnya, saat kawanan gajah liar mulai terlihat mendekati permukiman, pihak Resort TNBBS Suwoh langsung menghimbau warga untuk mengungsi. Diperkirakan kawanan gajah liar masih berada sekitar lokasi tersebut. Untuk menghindari kawanan gajah kembali masuk permukiman, Polhut TNBBS, Babinsa, Babin Kantipmas dan warga telah menyiapkan api unggun. Serangan gajah liar di Kabupaten Lampung Barat telah berulang kali terjadi. Rusaknya habitat alami gajah Sumatera telah mendorong terjadinya konflik dengan manusia yang terus memperluas lahan perkebunan dan permukiman. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Warga Pekonhan Tatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat berharap aparat segera dapat menghalau gajah liar. Sementara Pemkab telah berkoordinasi dengan pihak TNBBS agar dapat mengembalikan kawanan gajah liar kembali ke hutan. Warga Pekonhan Tatai berharap aparat segera turun untuk menghalau kawanan gajah liar. Mereka ingin gajah segera kembali ke kawasan hutan sehingga dapat beraktivitas seperti normal. Sarang gajah, ada kawanan gajah banyak 12 ekor. Harapannya kami dari masyarakat ya menginginkanlah gajah itu bisa masuk lagi ke rimba, ke hutan, supaya masyarakat juga bisa tenang, gajah itu sendiri juga bisa aman di sana. Maksudnya sejak hari apa masuk ke pemukiman? Mulai dari tanggal 2 sampai hari ini masih ada di kawasan Dusun Talang Gajah, masih ada di sekitar sana. Sementara Pemkab telah berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Dinas Kehutanan Lampung. Pemkab juga telah menyalurkan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak karena serangan gajah liar. Mengobrak-abrik lahan pertanian, perkebunan, termasuk juga tempat tinggal daripada 51 kepala keluarga. Ya, kemarin sudah saya merintahkan Kepala Dinas Sosial dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Camat dan juga Pratin, dan juga tentunya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Alhamdulillah kita sudah distribusikan bantuan, tapi sifatnya bantuan. Tentu ini tidak akan memenuhi daripada harapan daripada masyarakat yang tertimpa musibah. Saya berharap dengan Taman Nasional, tentu dalam hal ini juga Dinas Kehutanan Provinsi, ya, bisa membantu apa yang dirasakan masyarakat saya yang hari ini merasa kesulitan karena adanya kawanan gajah sebanyak 12 ekor yang sudah merusak lahan pertanian dan juga tempat tinggal ataupun pemukiman dari penduduk. Sebelumnya, sebanyak 12 ekor kawanan gajah liar Sumatera memasuki pemukiman warga sejak beberapa hari lalu. Kawanan gajah liar merusak 50 rumah yang berada di dekat kawasan TNBBS. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka stasiun penelitian flora dan fauna Waicanggu sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuka stasiun penelitian flora dan fauna Waicanggu. Kawasan ini merupakan habitat satwa dan tumbuhan langka karena keistimewaannya. Waicanggu jadi incaran pemburu dan perambah hutan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Stasiun Penelitian Waicanggu merupakan pusat penelitian di bawah Wildlife Conservation Society Indonesia Program. Lokasinya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kawasan Bengkuna, Kabupaten Pesisir Barat. Pusat penelitian flora dan fauna seluas 900 hektar ini dibangun sejak Maret 1997. Kawasan Waicanggu menjadi stasiun riset karena kualitas hutan baik, topografi relatif datar, dan akses masuk lebih mudah. Pusat penelitian ini terdapat ratusan jenis satwa dan tumbuhan langka. Lokasi ini menjadi surga peneliti Indonesia dan luar negeri. Waicanggu bukan hanya tempat pengamatan dan kajian flora dan fauna, namun berkembang menjadi objek wisata. Sebagian kawasan hutan Waicanggu kebakaran pada tahun 1997 dan 2015. Komunitas vegetasi dan flora langka banyak mati. Kondisi hutan saat ini baru pulih 50%. Pengembalian menjadi hutan primer butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya setelah El Nino itu kan panas. Jadi kemungkinan dampak negatifnya itu ke arah kebakaran. Jadi tahun 1997 kebakaran, 2015 juga kebakaran. Itu dampak negatifnya nyata kita lihat. Terus di lain itu komunitas vegetasi juga berbeda. Ketika setelah El Nino itu tumbuhan banyak yang mati. 2 tahun setelah El Nino karena perubahannya, laninya, jadi banyak yang hidup 2 tahun kemudian seperti itu. Itu siklus alam yang sudah biasa. Tapi kalau untuk kebakaran itu adalah dampak. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 hektar berbatasan dengan 234 desa. Kawasan menjadi rawan tindak pidana kehutanan seperti pembalakan liar, perambahan hingga perburuan satwa. Pemburu liar mengincar satwa burung rangkong gading, gajah, harimau, rusa, tapir, dan badak. Tetapi kalau masalah perhutanan kami kan tidak ada wewenang untuk keamanan di sini. Jadi ketika melakukan patroli tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak punya alat-alat yang lengkap. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian. Tindak pidana kehutanan bukan hanya melibatkan warga seputar kawasan Waicanggu. Menurut Kepala Satuan Polisi Hutan Wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Agus Hartono, petugas pernah memergoki oknum aparat membawa satwa hasil buruan. Wilayah sekitar Biha, itu informasi sering masuk ke kita, dan kita juga punya tim intelijen lah untuk memantau itu. Kadang mereka menginformasikan seperti itu. Oh, si A, oknum A masuk ke daerah Biha. Cuma memang kalau kita bertemu dengan mereka di dalam itu memang jarang sekali. Tidak pernah, bahkan tidak pernah. Kita waktu itu pernah nangkep itu ketika mau keluar mereka. Oknum TNI itu. Mereka membuang barang buktinya, senjatanya dibuang, tapi kemudian berhasil
kita temukan waktu itu. Penegakan hukum atas tindak pidana kehutanan tidak pandang bulu. Oknum aparat pemburu satwa diserahkan ke Denpom Lampung. Namun, sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tidak membuat jera karena pengadilan sering menjatuhkan hukuman ringan. Polisi hutan bersama mitra berupaya mengurangi tindak pidana kehutanan dengan memasang papan larangan dan pendidikan konservasi melalui sekolah. Dari pesisir barat, Fajar Nurrohma, iNews melaporkan.